telah bekerja di rumah David selama bertahun-tahun dan selama ini David juga selalu percaya kepadanya. Dia tidak pernah menatapnya dengan tatapan seperti itu. Kemudian si kepala pelayan dengan panik menjelaskan, Aku hanya menandatangani paket gaun itu atas nama Nona Besar. Aku bahkan tidak tahu warna gaun yang ada di dalam kotak itu." "Kau sembarangan bicara." Dengan dingin Alicia berkata, "Papa, kau jangan percaya dengan apa yang dia katakan. Aku curiga dia sudah disuap oleh Rachel. Saat aku membuka kotak gaun itu, si kepala pelayan ini ada di sampingku, dan dia mengatakan kepadaku bahwa aku harus mengenakan gaun ini untuk pergi ke rumah Rachel. Saat itu aku juga tidak terlalu memikirkannya, tetapi semakin kesini, aku semakin memikirkannya dan merasa semakin aneh jadinya. Papa, kau harus menyelidiki masalah ini. Ini bukan hal yang baik kalau sampai rumah kita disusupi oleh mata-mata dari keluarga lain." Si kepala pelayan itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Besar, saat itu aku tidak melihat dengan jelas. Ini hanya kebetulan saja. Kau tidak bisa menyalahkan aku hanya karena beberapa ucapan dari Nona Besar. Aku sudah bertahun-tahun bekerja di rumah ini. Meskipun aku tidak berjasa kepadamu, tetapi aku juga sudah bekerja dengan giat dan keras." Tetapi tidak peduli bagaimana si kepala pelayan ini mengelak, rasa dingin di mata David sama sekali tidak sirna. Dia selalu merasa curiga kepada siapapun, dan dia sama sekali tidak bisa melihat ada hal yang menjadi duri di depan matanya. Apalagi si kepala pelayan ini hanyalah seorang pelayan yang tak berstatus. Dia sama sekali tidak akan mempertimbangkannya. Lalu David meminta pengawalnya untuk menahan si kepala pelayan dengan paksa, kemudian menelpon asistennya dan memerintahkan asistennya untuk memeriksa rekening si kepala pelayan ini. Si kepala pelayan itu langsung merosot di lantai. Dengan wajah pucat dia berkata, "Tidak, Tuan Besar, itu adalah rekening pribadiku. Kau tidak dapat seenaknya memeriksa rekening pribadi aku begitu saja. Kau sudah melanggar privasiku." David menyipitkan matanya dengan dingin berkata, "Belum juga aku memeriksanya, tetapi kau sudah ketakutan hingga seperti ini. Apa kau masih berani mengatakan bahwa kau tak ada hubungannya dengan masalah ini? Sikapku kepadamu juga tidak terlalu buruk, tetapi kau malah dengan berani bersekongkol dengan orang lain untuk menjebak putriku." Si kepala pelayan tak bisa berkata-kata. Tak lama kemudian asistennya David menelpon. David langsung merubah setting panggilan suara teleponnya menjadi pengeras suara, dan dia mendengar si asisten berkata, "Tuan Besar, aku sudah memeriksa rekeningnya. Ada banyak transferan uang masuk dalam jumlah besar di kartu yang jarang dia gunakan. Transferan uang masuk yang terakhir adalah kemarin, jumlahnya $200.000. $200.000 adalah jumlah yang sangat besar untuk seorang pembantu rumah tangga yang gajinya hanya $10.000 sebulan. Bahkan kebanyakan orang biasa pun tidak mudah untuk mendapatkan $200.000 ini. Apalagi seorang pembantu rumah tangga yang sekolahnya juga tidak terlalu tinggi dan hanya menjabat sebagai kepala pelayan dengan tanpa memiliki bisnis apapun. Tidak mungkin baginya untuk bisa mendapatkan $200.000 dalam semalam. Si kepala pelayan ini mulai gemetaran ketika mendengar ucapan si asisten itu. Dia tampak sangat ketakutan sekali. Bukankah sikapnya ini menunjukkan perasaan bersalahnya?
David melirik si kepala pelayan dengan galak. Kemudian dia lanjut bertanya lagi kepada asistennya yang masih tersambung panggilan teleponnya. Siapa pengirimnya? Asisten itu tampak ragu untuk berbicara. Itu, jangan berkata dengan gagap kepadaku. Cepat katakan, apa pengirimnya itu adalah Rachel? Suara si asisten ini tampak terkejut. Ini bukan Rachel, pengirimnya adalah Nyonya. Apa? Nada suara David bahkan terdengar lebih terkejut lagi dari asistennya. Namun si asisten itu belum menyelesaikan ucapannya, kemudian dia melanjutkan lagi. Transferan uang dari Nyonya bukan hanya kali ini saja, tetapi pengiriman uang yang sebelumnya juga dalam jumlah besar dan juga ditransfer dari rekening yang sama, yaitu rekening Nyonya. David membelalakan matanya dengan lebar karena merasa terkejut. Dia tidak pernah menduga bahwa bukan Rachel yang menyuap si kepala pelayan ini, melainkan istrinya sendiri, Selena. Kalau Selena berada tepat di sebelahnya sekarang, dia pasti akan menamparnya dengan keras. Dia sudah tahu bahwa wanita ini hatinya pasti sudah berubah. Kalau tidak, untuk apa dia sengaja mengambil hati para pemegang sahamnya? Untung saja dia sudah mengetahui ini lebih dulu. Namun David tidak sadar bahwa Alicia yang berdiri di belakangnya sedang tersenyum tipis dengan perlahan. Dasar kampret. David langsung menendang wajah si kepala pelayannya untuk melampiaskan amarahnya. Si kepala pelayan berteriak dan darah menetes dari hidungnya. Satu tendangan tidak cukup, lalu dengan cepat David menendang lagi yang kedua kalinya, ketiga kalinya. Sambil menendang dia memaki, dasar manusia tak punya hati. Aku ini majikanmu, tetapi berani-beraninya kau mengkhianati aku. Tatapan David yang mengerikan itu seolah-olah sudah hendak membunuh seseorang saja. Tak lama setelah itu, si kepala pelayan sudah kesakitan sekali hingga tak punya tenaga untuk berteriak lagi. Marsha yang ada di sampingnya juga membelalakan matanya karena terkejut. Jadi mamanya sudah bersekongkol dengan Rachel untuk menyakitinya. Tidak, ini tidak benar. Tiba-tiba dia teringat bahwa sebelum dia pergi dari kuil, Selena sudah berusaha keras untuk mencegahnya pergi. Dia mengatakan bahwa mungkin saja ini adalah jebakan, tetapi pada saat itu dia sama sekali tidak mempercayai Selena. Jadi dia sama sekali tidak menganggap serius ucapan Selena itu. Kalau bukan Mama, lalu siapa? Setelah berpikir selama 2 detik, lalu tiba-tiba Marsha menatap Alicia. Kebetulan Alicia juga sedang menatapnya. Keduanya saling menatap. Dengan jelas Marsha melihat ada kilatan cahaya dingin di mata Alicia. Dia sangat terkejut sehingga lapisan keringat dingin terasa muncul di pinggungnya. Itu Alicia. Ternyata memang dia. Tiba-tiba Alicia melenggungkan bibirnya. Dia sengaja untuk menunjukkan jejak perbuatannya. Dengan setengah tersenyum dia bertanya, Dek, kenapa kau menatapku seperti ini? Wajah Alicia yang belagak polos itu benar-benar membuat Marsha marah. Wajahnya langsung berubah. Dia langsung menarik David dan menunjuk ke Alicia. Papa, masalah ini ada hubungannya dengan Alicia. Dia pasti sudah tahu kepantangan yang dimiliki oleh keluarga Aska sejak lama. Jadi dia sengaja menyuruh orang untuk mengirimkan gaun ini kepadaku. Papa, kau juga harus menyelidiki Alicia. Diam. David mulai marah.
Dia menendang si kepala pelayan lagi untuk melampiaskan kekesalan dan amarahnya terhadap Selena. Sekarang ditambah lagi dengan Marsha sehingga membuat emosinya menjadi lebih terbakar. David menatap Marsha dengan jijik dan berkata, "Kalian berdua sama-sama bukan sepasang ibu dan anak yang baik. Kalian semua adalah pengkhianat. Barusan Sasha menghalangiku untuk memukulmu dan membantumu mengklarifikasi segalanya. Tetapi tidak lama kemudian, kau malah menusuknya dari belakang dan tidak tahu cara berterima kasih. Apa kau masih punya hati nurani? Bagaimana bisa aku melahirkan? Bagaimana aku bisa membesarkan seorang anak yang tidak punya hati nurani seperti kau?" David hampir saja membocorkan rahasianya tadi. Secara refleks dia menatap Alicia dan saat melihat Alicia yang tidak bereaksi membuat dia menghela nafas lega. Sekarang Alicia adalah sapi perahnya. Kalau sampai Alicia tahu bahwa Marsha adalah putri kandungnya, maka itu bukan hal yang baik untuknya. Marsha sama sekali tidak pernah menduga bahwa tuduhannya terhadap Alicia akan membuat David merasa jijik. Dia melebarkan matanya dengan tak percaya dan berkata dengan ekspresi kosong, "Papa, apa yang aku katakan itu kenyataan." "Kau masih berani mengatakannya?" David langsung menampar wajah Marsha. Kepala Marsha langsung meleng ke samping dan cap tangan yang merah di wajahnya tampak dengan jelas. "Papa!" Dia menutupi wajahnya dan tanpa sadar air mata mengalir dari matanya. Dia tidak mengerti mengapa papanya lebih percaya kepada Alicia, seorang gadis desa yang baru saja pulang itu, daripada mempercayai putrinya sendiri yang telah dibesarkan dan berada di sisinya sepanjang waktu. Jelas-jelas hubungan mereka adalah ayah dan anak kandung. "Jangan panggil aku sialan. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu." David lanjut memaki, tetapi setelah memaki begitu lama, dia juga merasa lelah. Ekspresi David berangsur-angsur berubah menjadi seperti mati rasa. Kemudian dia menghela nafas beberapa kali lalu menoleh dan memerintahkan si pelayannya itu dengan berkata, "Awasi dia, berikan makanan kepadanya setiap hari, dan jangan mengizinkan dia keluar dari kamarnya satu langkah pun. Kalau sampai ketahuan oleh aku, siapa orang yang membiarkannya keluar dari kamarnya, aku akan membuat orang itu tidak bisa makan dan tidak bisa berdiri lagi." Iya, jawab si pelayan itu dengan suara gemetar. Dengan cepat bahu Marsha ditekan oleh kedua pengawalnya yang kekar. "Tidak, jangan!" Marsha memberontak dengan panik. Dia mencoba untuk melawan dengan seluruh tenaganya. Dia tidak ingin begitu pulang sudah harus dikurung lagi. Lalu apa bedanya dengan tinggal di kuil? Kalau di kuil dia masih bisa melakukan beberapa aktivitas di sekitarannya dengan taman yang luasnya beberapa hektar. Tetapi kalau di rumah dia hanya bisa berada di kamarnya yang luasnya hanya beberapa meter itu. Di sini dia benar-benar telah kehilangan kebebasannya sepenuhnya. Barusan David masih merasa begitu bersalah terhadapnya. Lalu bagaimana bisa dalam sekejap saja masalahnya berkembang hingga seperti ini hanya karena beberapa ucapan dari Alicia? Dia benar-benar merasa tidak terima. Tidak bisa terima melihat si pengawal yang tidak bisa menyeret Marsha ke atas untuk beberapa waktu, membuat David mengerutkan keningnya dengan tidak senang lalu berkata, "Apa kalian semua tidak makan? Masa menyeretnya ke atas saja tidak kuat?" Begitu ucapannya ini diucapkan,
Kedua pengawal itu dengan tanpa ragu lagi langsung menyeret Marsha ke atas. Marsha berteriak dengan marah, tetapi tak ada seorang pun yang mempedulikannya. Alicia melihat punggung Marsha yang menghilang di sudut tangga, kemudian membalikkan badannya dan bertanya pada David, "Lalu, si pelayan ini harus bagaimana menanganinya?" David memandang si kepala pelayan yang sudah tak berdaya itu, kemudian dengan kejam dia berkata, "Aku ingat bahwa dia masih punya seorang putra yang sedang mencari pekerjaan. Aku akan menginstruksikan kepada yang lainnya agar semua perusahaan yang memiliki hubungan bisnis denganku tidak perlu mempekerjakannya." Meski Sebastian Krobs tidak sebagus Dias Krobs yang dulu, tetapi jaringan koneksinya masih ada. Begitu David mengatakan hal ini, setidaknya lebih dari setengah perusahaan besar di Kyoto tidak akan mau lagi mempekerjakan putranya si kepala pelayan ini. Wajah si kepala pelayan ini langsung memucat dan memohon belas kasihan. "Tuan besar, ini semua kesalahanku. Seharusnya aku tidak menuruti semua ucapan Nyonya dan mengambil keputusan sendiri. Aku bisa mengambilkan semua uang yang diberikan oleh Nyonya kepadamu. Tetapi tolong jangan mempersulit putraku." Wajah David tampak sedingin es. Dia langsung mengibaskan tangannya dan berkata, "Patahkan kakinya dan usir dia. Kalau sampai membuat aku melihatnya lagi, maka kalian semua lebih baik ikut pergi juga. Dan satu hal lagi, kalian semua dengarkan baik-baik ya. Kalau sampai ketahuan lagi olehku, siapapun dari kalian yang lebih menganggap Selena sebagai majikannya, maka kalian akan berakhir lebih tragis daripada dia." Ucapannya ini langsung membuat semua pelayan berpikir dengan sungguh-sungguh di dalam hati mereka. Mereka harus mempertimbangkan lagi secara baik-baik kalau ingin membantu Selena lagi. Bagaimanapun juga pemilik villa ini adalah David dan bukan Selena. Ekspresi Alicia tampak tenang, tetapi tatapan matanya memancarkan cahaya dingin seperti bulan yang redup. Dengan cara ini maka meskipun Selena bisa pulang kembali ke villa ini entah dengan cara apapun yang tidak diketahui oleh Alicia pun, dia juga tidak akan mungkin menjadi Selena yang berkuasa seperti dulu lagi. Si kepala pelayan adalah kaki tangan Selena yang paling handal selain Juan Castro. Kalau kaki tangan Selena ini sudah disingkirkan, maka setidaknya Selena juga tidak bisa melakukan hal-hal yang terlalu berlebihan lagi di villa ini. Tetapi Alicia masih belum bisa merasa tenang, karena besok dia masih harus pergi ke satu-satunya departemen yang paling menguntungkan dari Sebastian Krobs. Jadi dia harus bersiap-siap terlebih dahulu. Namun keesokan harinya saat fajar menjelang, jeritan yang mengerikan membangunkan Alicia. Suara itu berasal dari lantai yang sama dengan tempat di mana Alicia berada. Alicia yang sedang tidur nyenyak langsung terbangun. Apa yang telah terjadi? Alicia langsung mengenakan mantelnya dan bergegas keluar dari kamar. Dia melihat bahwa kamar Marsha tampak padat karena dikerumuni oleh orang-orang. Tadinya dia mengira bahwa Marsha pasti tidak ingin dikurung sehingga sengaja membuat ulah. Tetapi saat Alicia melihat para pelayan yang hanya berdiri di depan pintu dan tidak berani masuk ke dalam, tiba-tiba membuat Alicia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini tidak seperti Marsha yang sedang membuat ulah, tetapi lebih seperti... Alicia berjalan mendekati sambil mengerutkan keningnya. Dia melihat ada genangan darah di kamar itu.
sementara Marsha terbaring tak bergerak di lantai. Ada luka menganga yang besar di pergelangan tangannya yang merupakan sumber dari semburan darah yang keluar itu. Marsha mengiris pergelangan tangannya. Alicia mendapati bahwa darah di lantai sudah membeku dan luka di pergelangan tangannya sudah tidak menetes darah lagi. Ini menunjukkan bahwa kejadian ini sudah cukup lama sejak Marsha mengiris pergelangan tangannya. Melihat situasi ini membuat mata Alicia terkejut. Marsha benar-benar bunuh diri. Ini merupakan hal yang tidak pernah dia duga, karena menurut Alicia, meski Marsha sangat bodoh sekalipun, dia tidak akan sampai melakukan hal bodoh seperti ini. Apa yang telah terjadi sebenarnya? Ini benar-benar di luar dugaan Alicia. Saat Alicia baru saja hendak masuk dan melihat apakah jantung Marsha masih berdetak, ketika tiba-tiba terdengar suara David yang juga terbangun dan menghampiri mereka sambil berseru dengan tidak senang. Ulah apa lagi yang dibuat oleh orang yang tak tahu malu ini? "Pak," ujar Alicia dengan ekspresi kaku. "Kali ini benar-benar telah terjadi sesuatu pada Marsha. Cepat, kau lihatlah dia." David berjalan dengan ekspresi tidak senang, dan ketika dia melihat darah yang telah membeku di lantai, manik matanya langsung menyusut dan matanya melebar karena terkejut. Setelah beberapa waktu, David yang suaranya baru kembali kemudian berteriak, "Marsha! Sasha!" Namun Marsha hanya terkapar di lantai dan tidak bergerak. Dia sama sekali tidak bisa merespon lagi. "Pak, kau tenang dulu. Aku akan memeriksanya." Alicia meminta Rizka, si pelayan itu, untuk memapah David. Kemudian dia berjongkok di samping Marsha untuk menghindari jejak darah. Kemudian Alicia mendekatkan tangannya ke hidung Marsha. Tetapi tangan Alicia tidak lagi merasakan hembusan nafasnya. Marsha sudah tidak bernafas lagi. Tubuh Marsha sudah dingin dan tidak mungkin bisa bernafas lagi. Tadi saat dia melihat situasinya, Alicia mengira ini hanyalah sebuah trik Marsha lagi. Tetapi kalau tubuhnya sudah dingin seperti ini, sudah bukan lagi sebuah trik. Orangnya benar-benar sudah mati. Tetapi Alicia sama sekali tidak paham. Dulunya Marsha juga bukan tidak pernah dipukul oleh David. Jadi mengapa kali ini Marsha tidak tahan dan malah mengiris pergelangan tangannya? Ini tidak sesuai dengan karakter Marsha. Di depan pintu, David bertanya dengan suara bergetar, "Bagaimana? Apa dia masih hidup?" Alicia menoleh dan menggelengkan kepalanya terhadap David, lalu dengan ekspresi sedih berkata, "Tubuhnya sudah dingin." "Apa?" David segera bergegas maju dengan tak percaya. Dia menghampiri untuk memeriksa nafas Marsha dengan tangannya sendiri. Alicia hampir saja tertabrak oleh David, tetapi untungnya Rizka datang untuk membantunya dan memeganginya sehingga dia tidak terpeleset dalam genangan darah ini. Beberapa detik kemudian terdengar tangisan David yang memenuhi ruangan itu. "Sasha, Sasha, kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau melakukan hal bodoh seperti ini? Meskipun Papa memukul dan memakimu, itu juga demi kebaikanmu sendiri. Mengapa kau tidak bisa mengerti maksud ajaran Papa? Mengapa kau meninggalkan papamu ini?"